Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua, sehingga saat ini kita masih terus diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun pertemuan kita secara virtual, tapi saya berharap Bapak Ibu di rumahnya tetap bersuka cita dan terus bersyukur karena kasih setia Tuhan. Nah, untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, kita mau sama-sama angkat pujian, kita mau menyanyikan sebuah lagu, Engkaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kasih setia dan penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini, kami masih terus diberkati dan diberikan kesempatan untuk beribadah bersama di doa Rabu malam ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami, biarlah hati kami boleh sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya benar, seperti pujian yang tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama, mengingatkan kita bahwa satu-satunya tempat perlindungan, sumber kekuatan kita dan sukacita kita hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan Yesus, yaitu Juru Selamat kita yang hidup. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Kita datang bersama-sama, kita naikkan pujian, Ku hidup bagimu.
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Baik, kepada hambanya saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Malam ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dan 14. Saya bacakan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dan 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, pada janda Sarfat, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Bapak Ibu Saudara, anak kecil itu cenderung pada umumnya sulit berbagi. Ketika ia makan sesuatu yang disukainya, anak kecil itu enggan berbagi. Kalaupun akhirnya ia rela berbagi, ia pasti akan berpesan, "Jangan dihabiskan ya." Seperti itu Bapak Ibu, pada umumnya anak kecil. Tetapi kalau kita mau jujur, kita orang dewasa ini kadang-kadang bisa juga bersikap seperti anak kecil itu. Kita cenderung mempertahankan yang kita miliki. Kita tidak rela membagikan apa yang kita sukai. Terutama di saat-saat kita sendiri merasa kita sedang sangat membutuhkan sesuatu yang kita miliki itu. Tetapi kisah Nabi Elia dan janda Sarfat ini
mengajarkan kepada kita satu sikap yang berbeda. Sama-sama kita tahu bahwa janda Sarfat ini kondisinya susah, bukan? Miskin. Nah, janda miskin ini didatangi seorang laki-laki yang tidak dia kenal, yang kemudian meminta sebagian dari sedikit tepung yang tersisa di dapurnya itu. Stok terakhir yang dia punya, yang rencananya dia mau buat roti terakhir untuk dimakannya dan dengan anaknya itu. Jelas permintaan laki-laki yang adalah Nabi Elia ini tidak mudah untuk dipenuhi. Tetapi saudara, yang terjadi janda Sarfat ini menuruti permintaan Nabi Elia. Ayat 13 dan 14 ini menjadi bagian penting dari kisah ini, saudara. Di ayat 14 kita membaca bahwa Nabi Elia ketika memberikan permintaan kepada janda ini, menyertakan janji pemeliharaan Tuhan di tengah masa kekeringan yang sedang melanda, bencana kekeringan yang sedang melanda bangsa Israel, bahkan melanda seluruh dunia itu. Dan sekali lagi, kalau kita renungkan baik-baik dua ayat ini, kita akan bisa menangkap Bapak Ibu Saudara, bahwa situasi dua orang ini bisa dibilang sama. Mereka sama-sama mengalami persediaan yang menipis, bahkan mengalami stok yang terakhir. Stok terakhir janda miskin ini adalah sedikit tepungnya itu. Dan stok terakhir Nabi Elia adalah imannya, yaitu keyakinan dan pengharapannya akan janji pemeliharaan Tuhan. Dan inilah yang menjadikan kisah ini indah, saudara. Ketika Nabi Elia ini membagikan stok terakhirnya, membagikan imannya kepada janda Sarfat ini. Dan janda Sarfat ini menerima yang dibagikan Nabi Elia itu. Dia ikut percaya, ikut beriman pada janji pemeliharaan Tuhan. Dan pada gilirannya ia juga rela berbagi stok terakhirnya dengan Nabi Elia itu. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah mujizat demi mujizat, bukan? Tepung dan minyak janda ini tidak bisa habis. Bahkan ketika anak janda ini mati, Tuhan membangkitkannya lewat Nabi Elia. Sungguh-sungguh janda Sarfat dan anaknya serta Nabi Elia ini mengalami Allah, mengalami pemeliharaan Allah justru pada saat mereka di dalam situasi persediaan yang menipis. Pada saat mereka hanya punya stok yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kisah ini mengajarkan banyak kebenaran rohani. Dan saya percaya salah satunya kisah ini mengajar saya, mengajar kita untuk tidak terburu-buru mengeluh atau mengasihani diri ketika mengalami situasi persediaan kita menipis. Saudara, Tuhan pasti tahu ketika kita mengalami persediaan menipis itu menyusahkan kita, anak-anaknya. Itu membuat kita khawatir. Tapi Tuhan juga tahu kita, anak-anaknya, orang berdosa ini juga butuh mengalami kondisi-kondisi persediaan menipis seperti itu. Jujur, bukankah kita ini bisa mudah merasa mampu, merasa hebat ketika persediaan kita sedang banyak, ketika stok kita masih banyak. Tanpa sadar kita sesungguhnya sedang mengandalkan persediaan kita yang banyak itu. Kita bergantung pada stok kita yang banyak itu. Itu sebabnya Allah Bapa di surga itu kadang mengizinkan kita mengalami kondisi persediaan yang menipis. Untuk apa? Untuk menempa iman kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk memurnikan iman kita. Menjadikan iman kita mendewasa, makin kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu persediaan menipis yang sedang kita alami saat ini?
tabunganmu kah, kesehatanmu kah, kepandaianmu kah, pekerjaanmu kah, apapun itu. Mari kita tetap belajar bersyukur walaupun persediaannya menipis. Toh kita masih memiliki stok terakhir itu. Tetap belajar bersyukur. Tapi mari kita juga waspada Bapak Ibu Saudara. Karena di tengah persediaan menipis itu, iman kita sesungguhnya juga sedang diuji. Akankah kita ini memilih bersikap seperti anak kecil yang sulit berbagi tadi, memilih tidak peduli pada pergumulan orang lain? Biarlah kisah Nabi Elia dan janda Sarfat ini menguatkan iman kita di masa pandemi yang panjang ini. Bahwa mujizat pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi, pasti terjadi ketika kita anak-anak Tuhan masih mau peduli, masih rela berbagi, masih siap menjadi berkat buat orang lain di tengah persediaan kita yang menipis itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau tahu persis kondisi setiap kami anak-anak-Mu saat ini. Engkau tahu persediaan kami yang menipis saat ini, apapun itu. Oh Tuhan, tolong ajar kami terus percaya akan pemeliharaan-Mu. Bahkan ajar kami menyadari bahwa apapun yang kami bisa kami miliki di dunia ini akan bisa menipis, bahkan bisa habis. Tolong jagai iman kami supaya tidak mengandalkan apa yang kami bisa kami punya itu. Mampukan kami hanya mengandalkan Engkau saja. Hanya berharap, beriman pada pemeliharaan-Mu saja. Karena Engkau pasti, kami percaya Engkau jauh lebih bisa memelihara hidup kami dibanding diri kami sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat bersyafaat, selamat menjadi berkat Bapak Ibu.